Kesan saya selama di sini yaitu saya sangat berkesan ketika saya berkumpul dengan para penghafal Al-Quran. Di situ banyak sekali pelajaran yang saya ambil. Kesannya luar biasa. Selama ada di Kendaga ini selama 2 tahun ini merupakan suatu bagian hidup yang tidak terlupakan, di mana kemudian ketika kita sampai di suatu rumah tahfiz dan kita belajar tentang Al-Quran, dan tidak hanya tentang Al-Quran tapi juga tentang kehidupan kayak gitu, maka ini jadi suatu hal yang mungkin sulit untuk dilupakan. Alhamdulillah banyak sekali kesan yang didapatkan selama 2 tahun. Mungkin hanya beberapa saja yang disebutkan. Pertama mungkin alhamdulillah bisa bersama Al-Quran, bisa berinteraksi bersama Al-Quran, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, lalu bisa tilawah bareng, bahkan ada momen dimana setiap bulannya itu ada qiyamul lail bareng. Karena saya ini kan bisa dibilang pertama kali gitu menghafal Al-Quran, dan saya menghafal Al-Quran ini bukan di usia ketika masih usia belasan tahun, tapi usia yang telah lulus sekolah. Menurut saya luar biasa sih saya bisa kesini, alhamdulillah. Kemudian saya pernah berpikir bahwasanya menghafal Al-Quran itu, wah kayaknya gua nggak bakalan mampu nih ngafal 30 juz karena melihat begitu tebalnya Al-Quran. Tapi ternyata pas dijalanin itu enjoy aja. Walaupun emang di awal-awal itu kita merasakan yang namanya kesulitan berat menghafal Al-Quran. Jadi saya teringat pas masih di awal-awal menghafal itu di juz 30. Pertama kali saya mendapatkan ayat-ayat sulit itu di surat An-Nazi'at. Itu sampai 1 harian penuh nggak dapet. Sampai akhirnya saya tuh kayak ngerasa, duh kayaknya nggak bakalan bisa nih, kayaknya bakalan gagal nih. Di situ tuh kayak nangis gitu, nangis. Kemudian tibalah waktu istirahat. Kemudian kami para santri tidur siang, termasuk saya. Pas bangun lagi melanjutkan halakoh di halakoh ketiga ba'da asar. Itu alhamdulillah saya kayak merasakan kemudahan yang Allah berikan gitu. Setelah saya curahkan, saya nangis, saya berdoa sama Allah, ya Allah kenapa kok ini nggak masuk. Nah dari situ saya kayak merasakan kemudahan yang diberikan langsung secara kontan gitu oleh Allah. Untuk kesan sih banyak banget sih. Tapi yang paling utama mah ini yang kayak untuk kita tuh harus belajar mandiri gitu kan, kayak masak, manajemen waktu kan, sama nyuci, apalagi pas ngantri gitu kan. Saya duluan. Ya, kesan selama di sini, terutama khususnya di sini sebagai tempat untuk menghafal Al-Quran, juga lingkungan yang sangat mendukung untuk mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Terutama bagi orang-orang yang asing seperti saya yang dulu dengan Al-Quran sangat begitu asing, ketika masuk dalam Kendaga ini, saya begitu mulai PDKT lah kalau bahasa gaulnya sama Al-Quran, mulai mengenal berbagai kisah Al-Quran, khasiat-khasiatnya yang mempengaruhi kepada diri saya sendiri. Kesan saya selama di Kendaga, saya bisa bertemu dengan teman-teman seperjuangan yang sama-sama berjuang menghafalkan Al-Quran. Kesan saya pribadi selama di Kendaga ini sangat banyak ya, terutama dalam memperjuangkan menyelesaikan 30 juz itu adalah sebuah hal yang luar biasa, dimana dari bangun pagi jam 2 pagi itu kita harus benar-benar mempersiapkan untuk setoran di subuh harinya. Terus juga kita harus dari yang kita tidak bisa masak harus dipaksa masak di sini ya, karena memang salah satu untuk menjadikan santri itu menjadi santri yang mandiri, berdedukasi dan berilmu Al-Quran. Kesan saya di
Yayasan Kendaga Insan Mulia. Alhamdulillah bisa menyelesaikan setoran 30 juz. Bismillah, kesan saya selama di Kendaga Insan Mulia, alhamdulillah begitu banyak sih. Mulai dari ketemu teman-teman yang luar biasa banget. Terus juga dari berbagai daerah. Apalagi kalau saat-saat kayak kan kalau di Kendaga Insan Mulia dulu tuh di angkatan 3 itu ada yang namanya program MAPS, Malang Apresiasi Santri. Nah itu tuh kesannya seru banget gitu kan. Kalau di Kendaga itu lagi penat-penatnya menghafal, terus kayak futur gitu kan, selalu ada aja gitu teman-teman yang kayak nyemangatin, saling mensupport gitu kan. Alhamdulillah, kurang lebih selama 2 tahun saya bergabung bersama Lembaga Tahfiz Kendaga Insan Mulia. Kesan yang saya dapatkan selama 2 tahun ini mungkin seperti suasana yang baik. Kemudian alhamdulillah kita di sini dengan mendapatkan teman-teman yang baik yang saling mensupport satu sama lain ketika kita saling menghafal. Kemudian fasilitas yang nyaman, makan 3 kali sehari, tempat tidur yang nyenyak, dan banyak lain sebagainya. Kesan Fahmi selama kira-kira 2 tahun di Kendaga ini, yang pertama waktu pas awal datang di Kendaga, mana Fahmi bertemu dengan banyak teman, ada Asep, Bambang, ada Suhandi, ada Rifai, mana kita bisa bersama-sama dalam menghafal Al-Quran. Itu yang kesan pertama. Yang kedua, setelah kita menjalani proses menghafal Al-Quran, ternyata menghafal Al-Quran itu lumayan susah ya. Susah. Menurut Fahmi susah. Dimana Fahmi bisa sehari dapat 1 halaman, kadang sehari nggak setoran. Tapi di samping itu Fahmi terus diberikan motivasi oleh Pak Slamet, Ustadz Hanif untuk bisa tidak menyerah dengan tujuan yang ingin dicapai. Dan alhamdulillah dengan kegigihan dan doa orang tua dan semangat dari teman-teman, alhamdulillah Fahmi bisa mencapai cita-cita itu dengan cukup agak lama. Ya, selain ilmu Al-Quran yaitu ilmu tentang bisnis. Di sini juga belajar tentang bisnis yang dimana pemateri yang sangat luar biasa, yang materi tersebut dapat mengubah mindset kita sehingga mindset kita tertuju kepada tujuan yang lebih jauh lagi. Ilmu yang didapat tentu banyak ya, mungkin yang diingat aja. Jadi kalau misalkan kita di asrama itu kan ya memang kita menghafal, tapi kita juga belajar untuk mengendalikan diri, ya kan. Bagaimana kemudian kita bisa bangun lebih awal, mengatur waktu, kemudian bisa sosialisasi dengan teman-teman seasrama, terus kemudian gimana kita menjaga tidak berkonflik dengan teman-teman, kalau ada suatu masalah kita atasi. Dan apa yang kita dapat ini itu menjadi dasar untuk kita bisa hidup di luar asrama, kayak gitu. Jadi kalau misalkan di asrama kita terbiasa dengan teman-teman asrama, maka itu yang bisa kita bawa di luar asrama itu sendiri. Maka segala pendidikan yang kita dapat di luar asrama itu adalah pendidikan juga yang akan kita bawa di kehidupan berikutnya. Ya, luar itu seperti ada juga tentang kepemimpinan, tentang bisnis juga ada. Jadi sebenarnya kalau dibilang rumah tahfiz ya rumah tahfiz, tapi intinya adalah rumah tahfiz ini bukan rumah tahfiz, tapi intinya rumah tahfiz yang isinya adalah pendidikan. Pendidikan seperti apa? Ya pendidikan untuk manusia itu sendiri. Ya alhamdulillah selama 2 tahun kurang lebih ya di Kendaga, ilmu yang Fahmi dapat selain menghafal, mungkin ilmu tentang adab kita sesama teman, adab kita terhadap guru, ilmu memasak, ilmu bergaul sesama teman dan masyarakat. Mungkin itu salah satu ilmu yang Fahmi dapat. Tentunya selain ilmu Al-Quran, di sini juga kami belajar ta'lim, di mana ta'lim itu kita belajar adab, adab terhadap guru, adab terhadap
sesama teman, adab terhadap lingkungan, bahkan semuanya. Dan juga ilmu di mana yaitu kita belajar untuk bersyukur. Berkaitan daripada ilmu yang lain kita dapat di sini bukan hanya Al-Qur'an, tapi kita juga di sini belajar kitab Ta'limu Ta'lim. Kemudian kemarin saya juga terlibat di dalam program SPN, Sekolah Pranikah. Itu alhamdulillah jadi banyak dapat ilmu baru terkait masalah rumah tangga. Walaupun kita belum berumah tangga, tapi yang namanya ilmunya itu harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Yang anak paling ini tuh public speaking. Ya kayak bisa berani ngomong di depan gitu kan, meskipun malu-malu. Yang paling penting tuh bisa menyampaikan dulu aja gitu kan, meskipun salah benarnya itu nanti dulu itu. Penting kita harus berani menyampaikan dulu. Alhamdulillah, Masya Allah, ilmu yang kita dapatkan selama di Kendaga Insan Mulia, ada beberapa guru-guru yang mengajarkan kita yang tidak pernah jenuh dan lelah mengasihi kita ilmu dengan ikhlas, seperti guru kita Ustadz Sandi dalam ilmu pelajarannya Ta'limu Ta'lim, dan ada juga Ustadz Khozin dalam mempelajari ilmu tafsir, dan ada juga Ustadz Dani yang selalu memberikan kita motivasi dalam hal public speaking untuk memperbaiki rasa percaya diri kita dan rasa manggung di depan orang-orang banyak dalam hal menyampaikan apapun itu, untuk menyampaikan hal-hal yang bermanfaat. Ya, selain ilmu Al-Quran yang menjadi prioritas di lembaga ini, saya juga mendapatkan beberapa ilmu, yaitu tentang bagaimana akhlak seorang santri pada gurunya, bagaimana akhlak seorang santri kepada kitab ilmu yang diajarkan pada kajian Ta'limu Ta'lim. Juga berbagai kajian liko yang mengkaji beberapa ilmu-ilmu kehidupan gitu, yang membuat kita terbimbing oleh Ustadz Liko itu. Saya gimana sih? Ilmu yang saya dapat selama Selain dari ilmu Astagfirullahaladzim. Ilmu yang saya dapat selain ilmu Al-Quran, saya juga dapat belajar Ta'limu Ta'lim dan leadership atau kepemimpinan dan lain-lain. Alhamdulillah selama di sini sih untuk di Kendaga ini ya 2 tahun setelah berjalan itu, selain ilmu Quran juga dapat banyak ilmu yang kita dapatkan ya, karena mungkin bukan hanya Quran doang yang kita pelajarin, ada seperti ilmu tahsin juga ada ya, ada juga kajian yang disampaikan oleh ustadz-ustadz seperti Ustadz Dani, Ustadz Ustadz Sandi ya, berbagai ilmu seperti belajar kitab Ta'limu Ta'lim. Situ banyak sekali ilmu yang kita dapatkan tentang bagaimana cara kita sebagai penghafal Quran, bagaimana adab kita terhadap orang yang lebih tua daripada kita, dan banyak lagi ya. Salah satunya juga adalah yaitu tentang leadership, tentang kepemimpinan di Kendaga Insan Mulia, karena berhubung juga saya sudah 3 tahun menjabat sebagai ketua serama, jadi banyak leadership yang saya dapatkan di situ. Kalau di sini kan banyak kajian, kayak kajian Ta'limu Ta'lim, kayak kajian motivasi Al-Quran, dan kayak kajian-kajian lain lah yang bisa memotivasi. Terus, nah di sini juga kan Ana di tahun ini tuh ngabdinya sebagai multimedia. Nah itu kayak banyak banget gitu ilmu baru yang Ana dapat. Dulu emang editing itu sebuah hobi Ana dulu di pas kuliah. Cuma dulu tuh nggak pernah mendalami gitu. Nah di sini tiba-tiba ditunjuk jadi multimedia, jadi kayak banyak pengetahuan yang baru, kayak mulai dari belajar live streaming, belajar digital marketing dan lain-lain. Itu kayak seru banget gitu.
Alhamdulillah selama 2 tahun di sini ilmu yang saya dapatkan itu lebih dari Al-Quran saja. Mungkin seperti kitab ta'lim muta'alim karena suka dipelajari ketika di masjid. Kemudian adapun adab-adab kita terhadap Al-Quran dan lain sebagainya, ilmu tajwid. Kemudian kita juga diajarkan di sini menjadi bisnismen. Jadi untuk bagaimana mempengaruhi wawasan supaya luas ketika keluar nanti dari sini. Baik, yang sangat berkesan bagi saya yaitu ketika berkumpul dengan Bapak Slamet, di mana materi yang disampaikan itu dapat merubah mindset kita yang tadinya pikiran kita negatif menjadi positif. Momen yang paling berkesan sebenarnya saya itu bersyukur banget bertemu dengan orang-orang hebat yang ada di sini, kayak gitu Ustadz Hanif, kemudian Pak Slamet dan teman-teman yang lainnya, dimana para pengasuh, pembimbing, guru-guru yang di sini mengarahkan kita untuk bisa menata kehidupan kita ke depannya, kayak gitu. Waktu dulu pernah ditanya kan, kamu ke depannya mau gimana Suhandi? Ya saya mau tasbih 30 juz, tapi juga ada keinginan untuk bisa mempunyai penghasilan. Kemudian dikasih bimbingan dari Pak Slamet, Ustadz Hanif, dan akhirnya momen yang luar biasa yang paling berkesan yaitu alhamdulillah bisa tasbih 30 juz itu sendiri, itu adalah momen yang paling berkesan buat saya. Yang paling berkesan menurut kami pertama, kami kan di sini udah 2 tahun ya. Tahun pertama kami di sini sebagai santri untuk menghafal. Tahun kedua kami diberikan amanah untuk menjadi musyrif di Jogja. Jadi kesan kami saat menjadi santri dan menjadi pengabdian itu beda banget. Dimana jadi santri kita itu belajar diatur, ditata, dan dibina. Setelah menjadi musyrif atau jadi pembimbing, kami merasakan, wah gini ya ternyata jadi musyrif. Berat, agak berat, ada tanggung jawab tersendiri yang harus dijalani, yang harus kita bertanggungjawabkan. Yang paling berkesan itu yang pertama ketika saya menjadi musyrif, di mana pada tahun pertama itu yang tadinya saya dibimbing, diatur, tapi di tahun ini ketika menjadi musyrif itu diamanahkan untuk membimbing santri, mengajak santri gitu kan, terus sharing, berbagi pengalaman. Pengalaman saya yang paling berkesan ketika saya di sini itu saat kita udah mendapatkan chemistry yang baik dengan teman-teman kita, itu tuh kayak sebuah keluarga gitu. Nah, ini kenapa sih bisa jadi berkesan banget? Karena kemarin-kemarin saat kita masuk di waktu-waktu pengabdian, sehingga kita dipisah kemana-mana, itu tuh rasanya kayak sedih banget gitu. Kayak ada bagian dari diri kita yang hilang. Yang paling berkesannya di situ pas masa-masa perjuangan ziyadah bersama Al-Qur'annya sih. Bagi saya pengalaman yang paling berkesan di sini adalah pastinya yang pertama ketika mulai menghafal Al-Quran, dan yang kedua karena apa? Ketika mulai menghafal Al-Quran, disitulah saya menemukan menemukan rasa dekat dengan Quran gitu. Di sanalah. Biasanya kalau rasa-rasa awal itu begitu nikmat kan, tapi kalau kedepannya perlu dipertahankan. Nah, yang kedua, kesan yang paling spesial bagi saya adalah ketika mengabdi di Kalimantan Timur itu sendiri gitu. Itu mendapatkan sebuah pendidikan bagi saya tentang kedewasaan dan juga menjadikan diri saya sebagai pribadi yang lebih baik lagi. Pengalaman yang paling berkesan selama di Kendaga itu adalah ketika menjadi imam tahajud untuk jamaah di Masjidil Huda. Itu adalah pengalaman yang sangat berkesan bagi saya pribadi, karena jujur belum pernah menjadi seorang imam tahajud ya, apalagi itu belum pernah menjadi impian lah.
Ternyata Allah takdirkan, Allah coba untuk memberikan kesempatan untuk bisa menjadi imam di Al-Huda, khususnya imam tahajud. Pengalaman sih yang paling berkesan itu ketika pengabdian. Jadi di sana itu saya mendapatkan banyak pengalaman. Contohnya untuk kita tuh ketika di luar sana tuh harus bermasyarakat, kemudian bersosialisasi dengan masyarakat, gabung. Nah, kemudian banyak lain sebagainya. Jadi di sisi lain tuh pengabdian juga mempengaruhi masa kedewasaan kita. Nah, di situ kita dilatih untuk mengajarkan atau membagi apa-apa aja yang telah kita dapat dari RTQ ke keluar gitu, dari lembaga. Doa dan harapan saya untuk Kendaga Insan Mulia, mudah-mudahan Kendaga Insan Mulia ini jauh lebih baik lagi, bisa mencetak generasi penghafal Al-Quran yang sangat luar biasa, dan juga mudah-mudahan Kendaga Insan Mulia dapat menyebar ke seluruh Indonesia. Harapannya tentu aja bisa kemudian lebih baik daripada yang saat ini kayak gitu, dan terus bermanfaat untuk seluruh masyarakat, dan kemudian mudah-mudahan kita semua bisa bersama sampai ke surga. Harapan kami untuk Kendaga Insan Mulia, semoga Kendaga Insan Mulia semakin berjaya, semakin banyak dikenal di masyarakat seluruh Indonesia maupun luar negeri, semakin banyak melahirkan generasi Al-Quran. Harapan saya semoga Rumah Tahfiz Kendaga Insan Mulia bisa mewujudkan cita-citanya, yaitu mendirikan rumah tahfiz Al-Quran, mendirikan 1000 rumah tahfiz Al-Quran, dan juga bisa lebih banyak mencetak generasi-generasi Al-Quran yang berakhlak karimah, dan semoga kita bisa bersahabat hingga ke surga. Harapan dan doa untuk kedepannya untuk Kendaga Insan Mulia, yaitu semoga melahirkan generasi-generasi bangsa Indonesia di NKRI ini, yaitu melahirkan generasi-generasi Al-Quran, bukan hanya sekedar generasi dalam hal yang mumpuni dalam hal akademik, tetapi mereka juga hal mumpuni dalam hal menjaga dan cinta Al-Quran. Ya, semoga Yayasan Kendaga Insan Mulia terus melahirkan generasi-generasi muslim yang dekat dengan Al-Quran, dan juga menebarkan nilai-nilai Al-Quran setelah belajar dan menempuh pendidikan di yayasan ini. Harapan saya untuk Kendaga Insan Mulia, semoga cita-cita Kendaga Insan Mulia dapat terwujud. Untuk doa dan harapan kepada Kendaga Insan Mulia, ya, doanya semoga Kendaga Insan Mulia semakin maju ke depannya, semoga menjadi sebuah lembaga Quran yang terkenal, yang bisa membangun kader-kader Quran yang berjiwa Al-Quran, berakhlakul karim Al-Quran, ya. Dengan adanya Quran, dengan adanya lembaga Kendaga Insan Mulia ini, semoga Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depannya, lebih menjadi negara yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan dan doanya semoga Yayasan Kendaga Insan Mulia bisa maju dan melahirkan generasi Al-Quran yang berakhlak mulia. Harapannya RTQ Kendaga Insan Mulia dapat menjadi lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya, dan semoga RTQ Kendaga Insan Mulia dapat mencetak atau mengeluarkan orang-orang yang benar sesuai dengan visi misi dari organisasi tersebut. Masya Allah, Luar biasa. terbaik, Amazing. selalu ikhlas. Semoga sukses selalu. Kebaikan akan dibalas kebaikan. Luar biasa. Kendaga is the best. Sukses selalu. Dengan adanya kita atau tanpa adanya kita menghafal Al-Quran, maka akan selalu ada orang yang menghafal Al-Quran. Namun kita tanpa adanya Al-Quran, maka kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mulia, karena kita penghafal Al-Quran.
begitupun sebaliknya, kita tidak mulia jika kita tidak menghafal Al-Quran. Satu kalimat dan satu kata, tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'ala yabas. Semangat. Satu kalimat untuk kendaga insan mulia, bersahabat hingga ke surga.